Kemudian hukum yang selanjutnya berkaitan dengan hukum apa namanya? Hukum akapela ya. Ya. Bagaimana hukum akapela? Yaitu musik dengan apa namanya enggak suara yang menyerupai musik, menyerupai alat musik. Dan ada sekarang model seperti ini, ada seorang misalnya suatu grup semacam band, terus ada satu orang yang kemudian meniru gitar sebagai melodi, satu orang ada yang meniru sebagai bass ya, dengan meniru dengan pakai bass dengan cara mereka, ada sebagian meniru sebagai misalnya drum band, jadi menggunakan suara dia seakan-akan dia sedang main drum band ya, main drum ya, kemudian ada lagi misalnya yang bagian nada yang lain ya, dan macam-macam ya. Saya tidak bicara tentang suara dua, suara tiga, tapi saya bicara tentang suara yang menyerupai alat musik. Bisa menyerupai melodi, gitar melodi, bisa menyerupai bass, ya, bisa menyerupai drum, bisa menyerupai seperti itu ya. Bisa menyerupai seruling ya, bisa menyerupai piano ya. Bagaimana hukumnya? Allah alam bisawab, ini hukumnya haram. Ini hukumnya haram. Haram. Ya, karena dua hal. Pertama, karena sebagaimana perkataan Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim dan yang lainnya, asy-syariah la tufarriqu baina al-mutamathilain. Syariat tidak membedakan dua hal yang sama. Ya. Maka alat musik adalah alat yang digunakan untuk membuat nada, misalnya bass, misalnya gitu. Tapi suara juga bisa niru. Tatkala alatnya bisa dengan alat dibuat dengan dawai atau alat dibuat dengan suara, ternyata sama hasilnya, maka syariat tidak membedakan dua hal yang berbeda. Sama hasilnya, ya sudah hukumnya sama. Orang kalau tidak tahu, tidak melihat itu adalah tiruan suara akapela, dia akan menyangka itu adalah alat musik. Jadi alat musik. Dan ini mulai muncul baik di Indonesia maupun di luar negeri, yang mereka benar-benar canggih ketika mereka meniru alat-alat musik persis seperti alat musik. Jadi saya katakan syariat tidak membedakan antara dua hal yang sama. Hasilnya sama. Kenapa? Karena hasilnya sama. Hasilnya sama, meski sumber berbeda. Meski sumber berbeda. Apakah satunya sumbernya adalah alat, atau satunya sumbernya adalah suara. Hukumnya haram karena dua hal ya. Karena dua hal. Yang kedua, karena dampaknya sama. Apa itrab, al-itrab. Bikin fly. Bikin fly ya. Melayang, enak dengernya. Seperti alat musik ya. Ya. Dan apa namanya? Tatkala dari sisi suaranya sama, hasilnya sama, dan dampaknya juga sama, maka zahir hukumnya haram. Ini fatwakan oleh banyak ulama zaman sekarang. Mereka mengatakan bahwasanya meskipun akapela, tapi hukumnya menjadi haram karena dua hal ini ya. Karena dua hal ini. Wallahu alam bisawab ya. Inilah mungkin sekilas yang bisa saya sampaikan tentang kesimpulan dari pembahasan yang saya akan sampaikan. Dari sini kita dapati bahwasanya ketika ada orang pura-pura tidak tahu, kemudian mencoba menyamakan hukum nyanyian Arab dengan alat musik, tentu dia ini wallahu alam, karena apakah dia tidak ngerti, tidak baca perkataan para ulama, atau dia sudah tahu cuma dia berusaha membutakan kaum muslimin sehingga berdalil dengan bolehnya syair untuk mengharamkan musik. Ini hal yang aneh ya. Karena ini dua hal yang berbeda, para ulama membedakan. Bagaimana kita mengharamkan syair? Syair boleh jelas. Kemudian ada Hasan bin Sabit radhiyallahu anhu yang
penyair Rasulullah SAW. Tidak mungkin kita bilang syair musik. Musik istilah. Jangan kita pakai istilah segala yang bernada namanya musik, kemudian kita mengatakan syair juga musik, berarti hukumnya sama. Para ulama bedakan, Nabi SAW bedakan. Ya, musik jelas ma'azif, ada secara bahasa Arab ada. Alat musik ya, alat musik beda. Ya, jangan bilang bahwasanya syair juga musik. Kemudian ada pemusik Rasulullah namanya Hasan bin Thabit radhiyallahu taala anhu, tentu ini adalah suatu kesalahan besar. Apakah dia tidak tahu, maka harusnya dia berusaha belajar, atau dia sudah tahu tapi dia berusaha untuk melegalkan apa yang sudah dia yakini, apa yang dia sudah sukai, sehingga dia meninggalkan perkataan ulama, perkataan mazhab, ya, kemudian dia mengatakan halal dengan menyamakan antara musik dengan syair. Wallahu a'lam bishawab. Ini secara global, insya Allah akan kita bahas setelah ini.